Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! PSG kalah telak, Luis Enrique dituding remehkan Newcastle. PSG tandang ke markas Newcastle di St. James Park di matchday kedua Liga Champions dengan status lebih diunggulkan. Menimbang pengalaman dan komposisi skuad, Les Parisiens lebih difavoritkan. Namun pada kenyataannya PSG justru dihajar 1-4 oleh Newcastle yang baru comeback ke Liga Champions setelah 20 tahun. Penampilan PSG di pertandingan itu pun dapat kritik. Ex-pemain Prancis Christophe Dugarry mengklaim Luis Enrique terlalu menganggap enteng Newcastle. Glazuri tanpa Immobile dan Retegui hadapi Inggris. Timnas Italia mengumumkan skuad mereka untuk menghadapi jeda internasional pekan depan. Glazuri bakal menghadapi Malta 15 Oktober dan Inggris 18 Oktober di kualifikasi Piala Eropa 2024. Pelatih Italia Luciano Spalletti memanggil 27 pemain. Spalletti sendiri tak bisa memainkan skuad terbaiknya di jeda internasional mendatang. Hal ini karena dua pemain andalan di lini serang yaitu Ciro Immobile dan Matteo Retegui mengalami cedera. Absennya Immobile dan Retegui membuat Spalletti memberi kesempatan kepada Gianluca Scamacca dan Moise Kean. Nagelsmann panggil lagi Hummels. Jerman bersiap jalani laga perdana bersama pelatih anyar Julian Nagelsmann. Nagelsmann tak banyak melakukan perubahan pemain seperti saat Jerman masih dilatih Flick. Nama-nama seperti Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jamal Musiala, dan Ilkay Gundogan masih diandalkan. Mantan pelatih Bayern Munich ini turut kembali memanggil bek Borussia Dortmund Mats Hummels. Ini merupakan kali pertama Hummels kembali dipanggil National League sejak 2021. Nagelsmann juga untuk pertama kalinya memanggil Chris Führich dan Kevin Behrens ke timnas Jerman. Kedua pemain ini tampil apik di Bundesliga musim ini. Ten Hag akui MU tidak konsisten. MU kalah dalam dua pertandingan terakhirnya di semua kompetisi usai takluk dari Crystal Palace di Premier League. Setan Merah kemudian dikalahkan Galatasaray di Liga Champions. Dalam laju itu, MU cuma menang 3 kali. Ten Hag mengakui level MU musim ini menurun, Marcus Rashford dan kawan-kawan. Sulit untuk konsisten. Level MU menurun. Sejak juara Carabao Cup, performa Manchester United justru menurun. Ten Hag mengakui fakta tersebut. Manajer asal Belanda itu menyebut penurunan level permainan MU tidak bisa diterima. Faktanya begitu, level kami turun dan kami melawannya. Jadi kami harus kembali ke level itu dan ada alasan untuk itu, ujar Ten Hag seperti dilansir Manchester Evening News. El Real krisis bek tengah. Hal ini terjadi setelah Nacho mendapat hukuman larangan bertanding dan David Alaba cedera. Madrid sebelumnya juga sudah kehilangan Eder Militao. Ia harus absen panjang karena mengalami cedera ACL. Madrid praktis hanya memiliki Antonio Rudiger, bek tengah yang tampil reguler di musim ini. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti bahkan harus memanggil Alvaro Carrillo dari tim Madrid Castilla untuk menambah opsi di bek tengah. Guardiola nilai Arsenal rival utama Manchester City. Manchester City akan bertandang ke markas Arsenal, Emirates Stadium, pada laga lanjutan Liga Inggris Minggu 8 Oktober. Laga kontra Arsenal jelas sangat krusial bagi Manchester City untuk mempertahankan puncak klasemen Liga Inggris. Pep Guardiola mengakui Arsenal merupakan rival utama klub asuhannya untuk meraih gelar juara bersama Liverpool. Maka dari itu, ia menilai lawatan ke markas Arsenal bakal sulit untuk Manchester City. Meski demikian, Guardiola menegaskan laga nanti masih terlalu dini
jika dianggap bakal mempengaruhi persaingan gelar juara Liga Inggris. Thiago Alcantara cedera lagi, belum bisa comeback. Thiago Alcantara masih harus menunda penampilan perdananya di musim 2023-2024. Gelandang Liverpool itu kembali masuk ruang perawatan. Kabar cedera anyar Thiago disampaikan manajer Liverpool Jurgen Klopp, Jumat 6 Oktober 2023. Dia menyebut pemainnya itu bakal absen beberapa hari sebelum bisa bergabung bersama rekan setimnya. Wasit buat kesalahan besar, anulir gol Diaz. Duel Tottenham versus Liverpool di Tottenham Hotspur Stadium yang berakhir 2-1 untuk tuan rumah melahirkan kontroversi. Jurgen Klopp meminta laga ini diulang. Pasalnya kesalahan wasit membuat si merah harus kehilangan poin. Terkait permintaan Klopp ini, manajer Tottenham Ange Postecoglou turut memberi komentar. Postecoglou mengakui wasit melakukan kesalahan besar dengan menganulir gol Diaz yang harusnya sah. Sheikh Mansour bisa dipaksa cabut dari Manchester City gara-gara Rusia. Sheikh Mansour diklaim membantu orang-orang kaya Rusia selama perang dengan Ukraina. Bos Manchester City itu terancam mengalami nasib seperti Roman Abramovich. Melansir Manchester Evening News, Mansour disebut membantu memindahkan kekayaan oligarki Rusia ke Uni Emirat Arab di tengah perang dengan Ukraina. Keterlibatan semacam ini bisa mendapat sanksi dari pemerintah Inggris yang memboikot Rusia. Willy Orban resmi perpanjang kontrak bersama RB Leipzig. RB Leipzig baru saja mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak kapten klub Willy Orban hingga musim panas tahun 2027 mendatang. Selama karirnya bersama Leipzig, Orban telah berhasil memenangkan 2 trofi DFB Pokal secara beruntun. Kini Orban telah berusia 30 tahun dan ia menghabiskan 3 musim sebagai kapten sejak 2017. Direktur olahraga Leipzig, Ralfen Schreuder, menilai bahwa Orban adalah pemain yang memiliki karakter luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Ia pun layak menjadi panutan pemain lainnya. Nasib Joshua Kimmich mulai terancam di Bayern Munchen. Pemain sepenting Joshua Kimmich ternyata bisa terancam nasibnya. Ada kemungkinan dirinya bakal ditendang atau inisiatif keluar dari Bayern Munchen. Rumor hengkangnya Kimmich bukan baru sekali ini terdengar. Semuanya berawal dari pendapat Tuchel yang menilai Kimmich bukan pemain nomor 6. Kimmich tidak setuju dengan pendapat tersebut. Munchen bergeming dengan protes dari Kimmich. Sejumlah pemain kini sudah dipantau oleh Munchen agar bisa diboyong dan menempati posisi nomor 6. Roberto Mancini tegaskan bangga jadi bagian dari Arab Saudi. Presiden Federasi Yasser Al-Misehal baru-baru ini mengungkapkan niat Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2034. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, menanggapi hal tersebut, Roberto Mancini mengatakan jika dia merasa bangga jadi bagian dari perkembangan sepak bola Arab Saudi. Momen yang membanggakan bagi Presiden Al-Misehal. Saya ingat mimpi yang menjadi kenyataan ketika negara saya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bangga bisa bersama Arab Saudi dalam perjalanan sepak bolanya, ujarnya. Di Marco yakin Inter Milan bisa jauh lebih baik lagi di musim ini. Inter Milan tampil begitu perkasa pada musim 2023-2024. Tim asuhan Simone Inzaghi saat ini duduk di puncak klasemen sementara Serie A dengan koleksi 18 poin dan baru sekali kalah dari 7 Giornata yang sudah berlangsung. Federico Di Marco menyebut kalau ini semua adalah hasil kerja keras para penggawa Nerazzurri sejak masa pramusim. Di Marco merasa Inter Milan bisa jauh lebih baik lagi di musim kompetisi 2023-2024. Kerja keras, bermain dengan sukacita dan tampil dengan impresif adalah rahasia kami. Kita bahkan bisa tampil jauh lebih baik lagi, ucap Di Marco. Federico Chiesa nikmati persaingan Juventus untuk tampil di Liga Champions.
Pemain Juventus Federico Chiesa memastikan tak tertekan dengan persaingan ketat dalam memperebutkan tiket tampil di Liga Champions 2024-2025. Dia justru menikmati persaingan yang tersaji. Federico Chiesa mengatakan seluruh elemen tim sudah berkomitmen membawa Juventus kembali dalam kompetisi terbaik di Eropa. Dia pun menikmati hal itu sambil berusaha memberikan performa terbaiknya. Chiesa mengatakan saat ini memang harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut. Abaikan Chelsea dan PSG, Mike Maignan ingin fokus bela Milan. Kiper utama AC Milan Mike Maignan dengan tegas menyatakan keinginannya untuk tetap berada di San Siro, meski ada minat dari Chelsea dan Paris Saint-Germain. Perwakilan Mike Maignan akan segera tiba di Milano untuk melakukan pertemuan dengan CEO Giorgio Furlani di 3 minggu mendatang. Pertemuan ini sepenuhnya akan jadi awal pembahasan konkret mengenai perpanjangan kontrak sang pemain yang sebenarnya masih berlaku hingga 2026. Keputusan Maignan untuk tetap di Milan jadi prioritasnya. Chelsea segera ajukan tawaran kontrak baru untuk Conor Gallagher. Musim ini Conor Gallagher awalnya diprediksi akan sulit bersaing dan lebih banyak menempati bangku cadangan. Kini yang terjadi malah sebaliknya. Dia menjadi salah satu pemain kunci, bahkan dipercaya jadi kapten ketiga di dalam skuad. Puas dengan kinerja dan performa Gallagher, menurut laporan terbaru dari Goal, Chelsea sudah berencana untuk segera mengajukan tawaran kontrak baru. Negosiasi juga diklaim akan dimulai dalam waktu dekat. Dewan klub beranggapan bahwa sang pemain merupakan bagian penting dari skuad sekaligus aset untuk proyek jangka panjang klub. Calvin Phillips tegaskan dirinya bahagia di Manchester City. Pada musim panas tahun ini, masa depan Calvin Phillips di Manchester City sempat dipertanyakan. Hal itu merupakan imbas dari minimnya waktu bermain yang ia dapatkan sejak datang dari Leeds United. Hal itu lantas membuat Phillips mulai dihubungkan dengan beberapa klub di Inggris. Namun belakangan Phillips menegaskan bahwa ia sangat bahagia di klubnya saat ini. Bukan hanya itu, Phillips juga bisa menerima kondisi di mana ia tak mendapatkan jaminan menit bermain karena harus bersaing dengan sederet pemain top dunia di timnya saat ini. Jude Bellingham dinilai ciptakan era baru di Real Madrid. Jude Bellingham jadi salah satu pemain Real Madrid yang paling menonjol musim ini. Jika dilihat dari performa yang ditampilkannya pada awal musim 2023-2024. Legenda Real Madrid Jorge Valdano menilai Jude Bellingham saat ini sedang membuat era baru di Real Madrid. Bellingham sudah mencetak 6 gol dalam 7 laga di Liga Spanyol. Yang paling mengejutkan saya adalah kecerdasannya di usia 20 tahun. Bellingham mempesona. Dia sedang dalam perjalanan untuk menandai sebuah era, ujar Jorge Valdano. Barcelona jadi satu-satunya raksasa di Eropa yang belum terkalahkan di musim 2023-2024. Raksasa Liga Spanyol Barcelona mencatatkan satu statistik brilian pada musim 2023-2024. Mereka belum terkalahkan di musim 2023-2024. Dilansir dari Transfermarkt, pasukan Xavi Hernandez jauh ini telah menjalani 10 laga di semua ajang. Dalam 10 laga tersebut, Blaugrana belum mengalami satu pun kekalahan. Mereka memetik 6 kemenangan dan 2 hasil seri di Liga Spanyol. Adapun sisanya, Barcelona meraih 2 kemenangan di ajang Liga Champions. Total Barcelona belum mengalami kekalahan dalam 10 laga di musim ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!